Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Melania Binsasi, mahasiswa Sosiologi semester 6 kelas A. Baik, saya akan menjelaskan mengenai buku Power, Politik, dan Society. Di sini saya akan menjelaskan buku ini secara per bab, yaitu bab pertama yang judulnya tentang kekuatan, yang di dalamnya terdapat kekuasaan itu konsep kunci dalam sosiologi politik, yang di dalamnya terdapat elit, pluralis dan kelas sosial, dan bab 2 tentang peran negara, yang dimana kita belajar tentang negara, munculnya negara, perbedaan pemerintah dan bangsa dan negara, serta bab ketiga politik budaya dan proses sosial, di mana kita belajar tentang politik, apa itu budaya dan proses sosial. Dan bab keempat adalah politik kehidupan setiap hari, ekonomi politik. Kita berbicara tentang kapitalisme dan demokrasi serta ekonomi politik. Dan bab 5, politik kehidupan setiap hari, lembaga sosial dan hubungan lembaga, di mana dibagi menjadi apa itu lembaga sosial dan hubungan lembaga sosial. Dan bab ketujuh, pemilihan umum. Kita akan belajar tentang apa itu pemilihan umum dan bagaimana cara pemilihan umum. Dan bab 8 adalah gerakan sosial. Bab 9 adalah kekerasan dan terorisme. Dan bab 10 adalah globalisasi. Bab 1, kekuatan. Pada bab ini fokus pada upaya untuk mendefinisikan kekuatan, konsep yang sangat abstrak tentang kehidupan sosial. Sosiologi politik telah memiliki atau telah berperan dalam menguraikan banyak kontur kesadaran atau kekuasaan di berbagai ruang sosial dan konteks sosial. Politik adalah proses umum yang dengan perjuangan berakhir kekuatan dalam masyarakat terselesaikan. Kekuatan sendiri atau kekuasaan sendiri adalah inti dari pekerjaan sosiologi politik. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungannya antara interaksi sosial, struktur sosial, dan proses sosial yang diubah oleh perjuangan dan sumber daya. Alat untuk menganalisis sosiologi. Baik, bab kedua adalah peran negara. Peran negara yaitu yang pertama, keamanan ekstern, artinya bertugas melindungi warga negaranya terhadap ancaman dari luar, yaitu negara bertugas melindungi semua warga negara yang mendapat ancaman dari luar. Yang kedua, pemeliharaan ketertiban intern, artinya dalam masyarakat yang tertib terdapat pembagian kerja dan tanggung jawab pelaksanaan peraturan-peraturan pada segenap fungsional negara, terhadap pula badan-badan, prosedur dan usaha-usaha yang dimengerti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan untuk memajukan kebahagiaan bersama. Seperti yang kita ketahui, negara sendiri adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dan taat pemerintah yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang yang berada di daerah tertentu. Munculnya negara berdasarkan dua fakta, yaitu secara primer dan secara sekunder. Secara primer, terjadinya negara secara primer adalah bertahap, yaitu dimulai dari adanya masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Dan yang kedua, secara sekunder, membahas terjadinya negara baru yang dihubungkan dengan negara lain yang telah ada sebelumnya. Yang berikutnya adalah perbedaan negara dan pemerintah. Negara, seperti yang kita ketahui, tadi kita sudah membahas, negara adalah seluruh komunitas secara
tetap mendiami wilayah yang tertentu dan berhak untuk berdaulat dalam urusan internal maupun eksternal. Sedangkan pemerintah merupakan bagian dari negara yang biasa diartikan adalah mesin untuk mencapai tujuan negara. Dan berbicara mengenai negara tidak terlepas dari yang adanya demokrasi. Demokrasi diartikan sebagai kekuasaan yang berada di tangan rakyat atau yang dapat kita sebut pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat, pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Berbeda dengan sistem pemerintahan kediktatoran, oligarki dan monarki dan aristokrasi. Berikut macam-macam demokrasi, yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Berikutnya adalah negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan mengutamakan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negara. Masa depan negara. Peran generasi muda pada masa sekarang adalah sebagai alat dan aset negara bagi Indonesia saat ini. Kemajuan bangsa Indonesia saat ini ditentukan oleh kualitas para generasi sekarang. Generasi muda saat ini harus belajar dan bekerja keras untuk masa depan, karena generasi muda saat ini adalah pemimpin kelak di zaman keemasan nanti. Pada bab ketiga adalah politik, budaya, dan proses sosial. Politik sendiri adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Dan budaya adalah suatu cara hidup manusia di mana berupa kelompok manusia yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi lainnya. Sedangkan proses sosial dapat diartikan sebagai cara manusia berhubungan atau berinteraksi dengan bentuk-bentuk dan sistem tertentu yang membawa pengaruh timbal balik terhadap yang bersangkutan atau manusia itu sendiri. Dalam teori politik, sistem politik itu terbangun dari subsistem politik yang ada serta dipengaruhi oleh sistem-sistem yang lain termasuk subbudaya. Sementara budaya politik sering dimaknai sebagai salah satu pemahaman atau perilaku individu maupun masyarakat tentang kehidupan sosial yang terjadi di suatu negara atau di suatu tatanan sistem politik. Dan bab keempat adalah politik kehidupan sehari-hari atau kehidupan politik. Kapitalisme dan demokrasi. Paham demokrasi kapitalis yaitu paham demokrasi yang menganut tentang permodalan di mana yang kaya menjadi kaya atau yang kaya menjadi lebih kaya dan yang miskin akan menjadi lebih miskin karena adanya kaum kapitalisme, yang dimana kaum kapitalisme adalah kaum yang memiliki modal, di mana masyarakat miskin atau masyarakat buruh bekerja untuk kaum kapitalisme, yang di dalamnya kita berbicara tidak terlepas dari pluralis elit dan kelas sosial. Dan pada bab 5 kita berbicara tentang politik kehidupan sehari-hari dalam lembaga sosial dan hubungan sosial. Manusia adalah makhluk yang sosial, sehingga memerlukan manusia lainnya dalam berinteraksi dan kehidupan sehari-hari dengan manusia lain atau dengan bersosialisasi. Manusia membentuk lembaga sosial. Lembaga sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas kebiasaan-kebiasaan, tata kelakuan, dan unsur-unsur kebudayaan lain yang tergabung dalam suatu unit yang fungsional. Dan yang kedua, biasanya juga ditandai oleh lambang-lambang atau simbol-simbol tertentu. Yang ketiga, memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, memiliki lambang dan simbol-simbol tertentu.
Lembaga sosial sendiri berfungsi memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di masyarakat. Contoh lembaga sosial dapat berupa lembaga keamanan, kemanusiaan, pendidikan, dan pendidikan. Hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain yang saling mempengaruhi, yang didasarkan pada kesadaran saling tolong-menolong. Bab 6 adalah partisipasi politik. Partisipasi politik seperti yang kita ketahui adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Ciri-cirinya adalah pemakaian hak suara atau pemilu yang diadakan. Masyarakat kita harus memaknai suara kita dalam pemilihan umum. Yang kedua, partisipasi dalam lembaga politik di Indonesia, atau kita harus ikut berpartisipasi dalam lembaga politik dapat diwujudkan dengan salah satu contoh menjadi anggota dewan atau mencalonkan diri menjadi anggota presiden. Yang ketiga, memberikan kritikan bagi lembaga politik. Dengan memberikan saran dan kritikan, maka kita berusaha membuat bangsa kita lebih baik dan sejahtera, dan ini merupakan suatu partisipasi politik. Yang keempat, mengawasi seluruh kegiatan politik yang terjadi, dan yang kelima, mengajak orang lain agar berpartisipasi dalam sistem politik. Bab yang ketujuh adalah pemilihan. Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Sistem pemilihan umum adalah metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Metode berhubungan dengan prosedur atau aturan merubah atau mentransformasi suara ke kursi di lembaga perwakilan. Terdapat komponen-komponen atau bagian-bagian yang merupakan sistem tersendiri dalam pelaksanaan pemilihan umum, antara lain sistem pemilihan, yang kedua pembagian daerah pemilihan, yang ketiga sistem pelihak, yang keempat pencalonan. Dan yang bab ke-8 tentang gerakan sosial. Gerakan sosial yang kita percaya bahwa cara sosiolog mempelajari politik telah memperkuat perbedaan antara politik kontroversial, misalnya gerakan sosial, revolusi, dan pemberontakan petani, dan bentuk-bentuk politik institusional yang lebih rutin. Penentang negara atau menuju sosiologi politik sosial pergerakan. Kita menemukan keputusan antara arus utama sosiologi politik, mempelajari negara memilih dan sebagainya. Ahli teori gerakan sosial khas. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya adalah bab 9. Bab 9 tentang kekerasan dan terorisme. Terorisme adalah dasar strategis untuk pembuatan perang dan pembuatan negara. Namun, wacana terorisme sehari-hari membedakan antara aktor rasional dan patriotik tercekik dalam perang dan kejahatan teroris irasional. Pandangan ini juga berdampak pada beasiswa dengan terorisme. Studi konseptualisasi fenomena ini sebagai patologis dibandingkan dengan lebih kelembagaan sarana protes politik. Perbedaan ini salah karena negara tidak hanya diciptakan dengan cara damai, dan bahkan demokrasi tidak dapat mengklaim jalan moral yang tinggi penggunaan terorisme. Dan bab 10 tentang globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk,
pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Bentuk-bentuk globalisasi yaitu yang pertama globalisasi informasi, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga kebudayaan, dan yang keempat pendidikan.